Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 9, 50, 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhir. Innama ana lakum nadhirum mubin. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu. Walladzina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratu wa rizqun karim. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat kami dengan melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni neraka. Dalam ayat ini Rasulullah diperintah untuk menyampaikan bahwa beliau hanya sekedar pemberi peringatan, bukan penentu. Baik penentu kaitan dengan ajrun, pahala, beliau tidak. Karena itu kalau minta pahala kepada Rasulullah, beliau tidak punya. Karena beliau bukan Tuhan. Karena itu jangan dipertuhankan. Beliau hanya sekedar nadhir, pemberi peringatan yang ditugaskan oleh Allah. Karena manusia itu perlu sekali peringatan. Ada yang mau menerima, ada yang tidak. Dalam perjalanan hidup ini perlu sekali peringatan. Maka orang yang tidak mau menerima peringatan pasti celaka dalam segala hal. Paniboge jeung bapak ko dokter nih sok dibere peringatan, kade tong dahar asin, tong dahar gule, tong dahar sate, tong dahar peuteung tuh. Paehan we tuh abdi teh. Itu kan begitu. Kenapa? Karena kalau ini ada bahaya, tidak akan diperingati kalau tidak ada bahaya. Begitu. Saya ngeheureuyaan dokter, Pak cenah sok kana kopi tara sok. Tong digulaan cenah Pak. Cenah dokter. Keur meukeun cing hirup teh pahit wae. Amah pahit deui. Keur mah gering bere nu pahit, kudu nu gering mah nu meunah nya atuh. Keur mah gering dibere nu pahit ieu dokter mah. Sebapa mah nya tuh. Ya, itulah. Hingga dokter orang-orang anu ngagu ka dokter tong ieu teh maraon takdir cenah teh tuh. Itulah ya. Kenapa perlu peringatan? Karena ada bahaya di situ.
Kenapa ada peringatan sepanjang perjalanan? Karena bahaya di situ. Itu perlu sekali. Ketika orang tidak mengindahkan peringatan, ya pasti celaka. Pasti binasa, begitu ya. Seperti diterangkan dalam Quran, ya. Yang pertama, ilmu yakin. Ada orang pakai kendaraan ugal-ugalan. Lalu secara ilmu kita mengatakan celaka dia. Benar itu secara ilmu. Ternyata tidak celaka. Itu kan nanti hakul yakin. Tapi secara ilmu, nah begitu. Agar ingra budak teh hayu hoe hujanan. Itu kan secara ilmu. Nah, ilmu ini yakin. Tapi yakin itu ada yang mutabik lil waqi, ada yang goer mutabik lil waqi. Itulah manusia. Yakin menurut ilmunya dan cocok dengan kenyataan. Ada lagi yakin menurut ilmunya tapi tidak cocok dengan kenyataan. Itu tidak salah, manusiawi itu. Menjual pakai kendaraan terhadap lalaunan dengan ayat polisi lalu lintas. Angkanin itu boga SIM. Tapi tuluy ngeri diperhatikan dia teh no dipegat berarti sanes operasi mah gitu. Tapi yang ngeri karena yakin itu polisi. Barang nepi teh kadinya geuningan polisi anu teu balik-balik. Patung polisi itu namanya ilmu yakin, tapi goer mutahabik tidak cocok dengan kenyataan, itu manusiawi. Nah begitulah. Jadi kalau kita mengatakan cilaka teh jelema teh ngajalankeun sangeunahna we tapi geuning salamet, itu tidak bohong. Namanya ilmu yakin goer tapi cocok dengan kenyataan, manusiawi itu nggak apa-apa. Nah gitu. Rasulullah ini peringatannya bukan lahir dari dirinya, bukan. Nah kalau dari dirinya berarti manusiawi, karena itu bisa jadi peringatan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi yang Rasul omongkan ini adalah wahyu. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak ngomong dari hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu. Sedangkan wahyu pasti benar dan mutabiq lil waqi, pasti cocok dengan kenyataan. Nah, begitu bedanya. Nah, Rasul itu diperintah oleh Allah, begitu. Yang maha benar dan pasti benar sesuai dengan kenyataan. Itu. Rasul diperintah memberikan peringatan pertama, jangan kufur. Kufur itu bahaya besar. Baik bagi dirinya maupun orang lain. Dunia dan akhirat itu sudah diperingatkan. Janganlah kufur, termasuk kepada keluarganya sendiri. Wa andir. Ini kan peringatan. Rasul sampaikan ini. Ternyata mereka tidak memperdulikan. Yang begitu. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan jangan musyrik. Musyrik itu kedoliman yang besar. Musyrik itu membinasakan. Berulang disampaikan, tapi orang terus dalam kemusyrikan. Makanya orang yang musyrik dinyatakan bodoh sekali. Kenapa bodoh? Nih, Nabi Ibrahim sengaja itu menghancurkan patung-patung kecil.
Lalu kampaknya itu digantungkan di patung yang paling besar. Waktu ditanya siapa yang manjurkan ini, ya itu siapa yang bawa kampaknya. Kata mereka, pan ini tuh bisa ngomong. Nah itu maka disembah. Ngomong wae tuh bisa. Ya, Pak Agi dalam hal ngomong wae tuh bisa disembah itu. Tapi dah lain narima. Duruk cenah Ibrahim. Duruk wae. Biidnillah ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan. Api habis karena sesuai dengan hukum adat. Api membakar itu harus wajib menurut hukum adat. Ya pengertian adat lain adat karena itu lah. Kebiasaan yang berjalan hukum alam ini bahwa api membakar, es dingin gitu. Pesan ada jeruk hangat kenapa nya jeruk hangat tong diesan. Es dingin itu namanya hukum adat. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz boleh. Ternyata api habis, ya memang begitu hukum adat. Ternyata Ibrahim tidak khariqul adat, luar biasa itu, luar biasa. Nah, dari mana ini? Dari Allah, mukjizat, luar dari biasa itu. Nah, itu terbukti. Ternyata tidak apa-apa. Kalau begitu, ini ada yang kuasa di balik itu. Kudu nama mikir gitu kan. Nah, karena hukum adat tadi, ternyata Ibrahim tidak. Padahal dia manusia. Kalau begitu ada di balik. Yang namanya manusia tidak akan tahan dengan api. Begitu kan? Pasti hancur. Itu hukum akal, pasti kan? Nah gitu. Ternyata tidak. Nah inilah mestinya berpikir bahwa ada yang maha kuasa di balik itu. Dulu ya dipakai dikurang teh salah, dipakai bacaan ke anu kaduruk, kamana wae. Baca ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Anu kaduruk ngaranna Abdul. Sekacau. Jadi kalau jadi musyrik begitu. Ini nadir. Nadir mubin diperintah oleh Allah. Bukan dari dirinya. Nah begitu. Karena itu pasti terjadi apa yang disampaikan itu. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Nah di sini iman kepada nadir itu. Bahwa nadir ini adalah Rasulullah. Bukan manusia biasa. Iman kepada nadir yaitu Rasulullah, dan iman kepada Rasulullah itu bagian dari rukun iman. Wa amilus sholihati, dan beramal soleh sebagaimana amal solehnya Rasulullah. Jika beramal berbeda dengan amal Rasulullah, bukan amal soleh, amal salah itu, karena berbeda. Nah ini banyak ya, atau saya sering sampaikan untuk saling mengingatkan lah. Karena ada juga yang beralasan ustadz-ustadz besar ini
Gak apa-apa, dalam Quran tidak ada, Rasul tidak mencontohkan juga, karena ini bagus, gitu. Masa yang bagus tidak diterima? Kalau ditanya contoh yang bagus siapa? Ya Rasulullah. Kalau beda dengan Rasul berarti beda dengan yang bagus. Beda dengan yang bagus, gitu. Ini kan diputar-putar, namanya hela. Dalam pelaksanaan agama tidak boleh ada hela. Alasan yang dibuat-buat supaya dianggap benar. Itu bahaya itu. Padahal itu salah. Kemudian direkayasa, dibuatkan alasan. Karena itu pegawaian Yahudi itu. Tuh pegawaian Israel. Ya luar awal gitu kan dia dengan berbagai alasan gitu teman. Israel makhluk haus. Itu. Makanya oleh Rasul dilarang latar takibu kamar takabatil Yahud. Jangan kamu lakukan seperti yang dilakukan Yahudi. Menghalalkan yang haram dengan hela itu alasan yang dibuat-buat. Sudah ada perjanjian bahwa hari Sabtu khusus untuk ibadah. Begitu Bani Israel yang ada di pantai itu. Jadi tidak boleh usaha. Diuji oleh Allah hari Sabtu ikan itu banyak. Yang jadi anehnya Minggu subuh sengit belum lauk. Kan tidak boleh ambil ikan pe Sabtu. Dipariksa tehnya we marelum lauk. Di lauk di mana? Kapan teu meunang ngalauk pe Sabtu? Jawabna teu ngalauk pe Sabtu. Masang perangkap Jumat sore diambil malam Minggu kan tidak ya. Seperti benar ini bahaya ini sekarang Yahudi itu seperti benar kan. Nah apa di situ spekulasinya? Jam sabaraha lauk asup kena perangkap itu. Maka Yahudi akan mempermainkan ini, spekulasi ini. Dan umat Islam banyak yang terjebak dalam usaha-usaha yang bersifat spekulasi. Justru ini permainan Yahudi itu. Nah itu. Inilah mereka. Kembali lagi. Bahwa orang-orang yang beriman kepada Nadir sebagai Rasul Allah, wa amilus sholihat dan beramal soleh sesuai dengan Nadir tadi sebagai uswah di situ. Maka bagi mereka magfirah satu ampunan. Ini yang sangat diperlukan. Baik masih hidup di dunia. Ketika orang tidak mendapatkan ampunan, hilang barokah. Tetapi Allah membuka seluas-luasnya magfirah ini, pintu ini. Tetapi banyak orang yang ternyata tidak mau. Ya, banyak tuh kan yang tidak mau. Nah, jawe nutrege gitu. Ada juga yang mau tapi cara salah. Istighfarna. Ya, ini juga harus kan hati-hati. Seperti tadi ada nadirnya. Jangan sampai istighfaranan. Ya. Kok istighfar tapi istighfaranan. Memohonkan ampunan kepada Allah. Boleh. Yang pertama dirinya sendiri. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Rasul saja sehari semalam hampir 70 kali memohon ampunan kepada Allah. Padahal beliau Rasul. Ya. Pelajarannya, walaupun Nabi secara manusiawinya ada lupa, ada tidak tahu, karena beliau juga tidak tahu urusan gaib. Hari esok beliau tidak tahu jika tidak diberitahu oleh Allah. Contohnya beliau hijrah ke Taif, dilempari kan. Kalau tahu mau dilempari mah muang dah tuh ke itu nanti. Justru menunjukkan manusiawinya. Ketika perang Uhud, Hamzah gugur. Kalau tahu, nah tidak. Kenapa kesalahannya para pemanah yang 50 orang melihat ghanimah banyak berserakan barang turun. Nah akhirnya tempat itu dikuasai oleh orang kafir. Kalaulah tahu akan terjadi itu, mereka juga tidak akan turun. Begitu, ya. Maghfirah. Allah siapkan ampunan. Jadi ada kafaroh, ada maghfirah, ada taubat. Ini kan kasih sayang Allah. Diharapkan kembali kepada Allah teh bersih gitu itu. Cah iya kafaroh, maghfirah sampai taubat. Makanya jika tidak dimanfaatkan ya diazab oleh Allah karena tidak mau memanfaatkan ini. Warizqun karim. Yang dimaksud rizqun karim di sini adalah surga. Jadi ada rizqun dunyawiyun, ada rizqun ukhrawiyun. Rizki dunia dan rizki akhirat. Nah sekarang saya bisa beri contoh makan saja. Makan rizqun dunyawiyun harus jadi rizqun ukhrawiyun. Makan teh itu. Surat Al-Baqarah itu kan ada ayat 25. Kullama ruziku minha min samarati rizqo qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa tubihi mutasyabiha. Itu apa majarempling. Nah begitu. Gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka surga. Setiap kali diberi makan, mereka mengatakan, ini seperti yang dulu. Nah begitu. Jadi Allah sudah arahkan ini. Jangan sampai makan yang haram. Itu dengan diri. Karena makan yang haram, minum yang haram, tumbuh daging, Nabi mengatakan neraka yang paling layak untuk membakarnya. Itu kan Nabi diingatkan. Ketika di dunia hilang barokah, Allah cabut barokahnya. Tidak ada kebaikan. Kalau sudah dicabut barokah ya rusak hidup ini. Berarti hilang kebaikannya, yang muncul hanya keburukan saja. Riweuh hirup teh. Padahal bae loba, tapi nah riweuh wae gitu. Eta mun kitu masa eutik we pasea wae. Jadi hilang barokah. Tapi aya nu kabitaeun. Ari cenah ibu manya manihaneteun. Anjing-anjing pada kini gawe salakina pasea. Balik sore pesalakina pasea. Aya nu kabitaeun teh manihaneteun. Da eta cenah kabita teh bejana mun tos pasea sok joladian we cenah. Kumaha carana hayang pasea itu.
Margi tos pasea teh sok sono cenah kitu teh eta teh. Ya gampang cenah tu sanguna we nyanguna heuras sok cenah. Teu molotot. Cobaan haja we asongkeun teh. Alhamdulillah. Aya we rezeki teh ti Allah nya ge heuras nikmat nya. Teu pasea. Binte cara teu ngambek pakaianana tong istrika cenah geura. Keur ka kantor digawe teh molotot cenah baju kusut. Barang dipake ngeunteun alhamdulillah. Sakitu make baju kusut anger we kaset tuh. Ya teu pasea. Teu cenah bi teu ngambek. Salaki didinya mah eueuh kahayang. Inilah. Makan yang haram, minum yang haram itu jelas kan azab kesananya. Karena tidak ada yang lebih layak kecuali api yang membakar. Di dunia hilang barokah. Makanya terus dalam Quran itu. Dan Rasul mengatakan jaga dirimu dari yang haram. Nah gitu. Yang kacaunya sekarang jadi samar. Ada yang seperti halal. Itu. Terjadi pencampuran. Nah, bagaimana kalau kita ragu-ragu ini halal atau haram? Tinggalkan saja. Kenapa? Ternyata halal tidak berdosa kan meninggalkan yang halal. Tapi kalau kita makan ternyata haram berdosa. Nah gitu. Ngesentong. Tapi sieun ngeunah. Ayo kitu atuh tinggalkeun riweuh teuing. Dia subuh-subuh ningali meuni jiga gelang pisan. Erek dicokot sieun taun. Tinggalkeun sieun gelang atuh teu maju-maju hirup. Nah gitu ya. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang haram sudah diingatkan. Maka jika ternyata mendapat azab, jangan salahkan Rasul. Warizkun karim, rizki yang mulia, maksudnya di surga di situ. Di orang panai nyeri huntu, mau ayo di surga nyeri huntu, nyeri butuh, mau ada di tumat tuh. Bagaimana cina itu makan banyak tapi buangnya, masa buang hajat di surga? Enggak, itu urusan Allah. Iya, itu urusan Allah tuh. Tinggal iman tidak begitu. Nah, begitu. Taman yang indah segala macam. Masa aya nyeri beuteung di ditu? Di surga, ayeuna di dunya gitu mah. Ya karena itu nyeri beuteungna kudu jadi ganjaran. Iya. Tempat yang indah gitulah. Ya. Itu kan tidak ada wajah-wajah seperti ini kan di surga. Ya tidak sesuai lah gitu. Surga segitu enak ya wajah juga kieu rusak. Nah, cerik nini teh. Cik Rasul dak malayan nini di surga mah. Heuh da kaharti ku gitu. Bayangkeun surga nu sakitu endahna aya nini cingogo rusak. Cerik diheureyan ku Rasul. Cerik nini teh. Itu kaharti itu. Dulu kan saya pernah selesai anak-anak ujian mau refreshing istirahat ke taman bunga, ibu berada daftar. Naonan. Nah, cenah mah ngariweuhkeun ustadna. Ongkos mawa bekal mawa di Cingarti ka taman bunga. Teu ngarti wae. Atuh tong dipoto lah gitu. Nah cenah sadai aturan gitu ana we nyarek sok tingali hasilna. Dipoto atuh taman ruksak. Cerik ini teh heuh da panaina mah hancur ieu ge atuh.
Semuanya kan hancur jasad ini. Iya, untuk di surga Allah beri jasad yang layak itu. Mau jasad nu ieu, ieu mah hancur. Tong boro di surga atuh ayeuna wae sekararieu. Kekeh hayang jihad aki-aki. Nah, itu budak kuring can di surga geus ngagupayan, dia gugur di perang Badar. Daftar dina perang Uhud. Kabita budak kuring ngagupayan wae. Aki teh geus kolot entong gitu. Kekeh eta mah ceuk Nabi heug, tapi disemir. Nah, da tuh ningali kitu mah musuh beki wani atuh. Disemir heug, wayana kudu tampil gagah atuh di medan perang mah. Tapi lamun nanyaan haram kade teu meunang. Kudu bukti we katingali aslina. Nanyaan disemir heula, nipu teu meunang. Ya. Tafsirnya saya baca di Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam hina talaba minhul kafaru wuqu'al. Orang-orang yang sangat kufur itu menuntut kepada Nabi, mana jangan adab gitu, nantanglah. Maka Nabi diperintah oleh Allah, dia tidak punya kuasa untuk menetapkan azab. Yang kuasa itu adalah hanya Allah. Katakan saja Muhammad, ya ayyuhan nas inna ma'ana lakum nadhirum mubin. Inama arsalani Allah ilaikum nadhiran lakum baina yaday adzabin syadid. Aku hanya diperintah untuk menyampaikan peringatan. Di hadapanku ini ada azab yang sangat keras. Kedua, dan bukan kewenangan aku menghisab, menghitung amal. Aku hanya diperintah menyampaikan. Urusan kamu semuanya diserahkan pada Allah. Begitu. Insya ajalalakumul adab wa insya akhar ankum. Jika Allah kehendaki mempercepat adab atau menangguhkan, terserah Allah. Aku tidak bisa apa-apa. Aku manusia itu. Wa insya'a taba ala mayyatubu. Dan jika Allah menghendaki untuk menerima tobat kepada yang mau bertobat, masih terbuka. Lain nangtang adab gitulah. Insaf gitu membahasa orang itu. Lain kalah nangtang adab kedek insaf atau gitu. Tapi ada juga yang ternyata tidak mau berubah. Semuanya diserahkan kepada Allah. Walladzina amanu wa amilus sholihat ay amanat qulubuhum wa shadaqu imanahum bi a'malihim. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh ialah hatinya beriman, amanat qulubuhum wa shadaqu imanahum bi amalihim, dan bukti kebenaran imannya itu adalah dengan amal gitu. Jadi kalau ngaku beriman tapi sholat tara, berarti bohong gitu, hanya omong saja. Ngaku beriman tapi ibadah tidak, berarti bohong. Nah ini yang menyakitkan. Ongko ngaku iman ka Rasul, tapi hari ibadah beda wae jeung Rasul. Ya itu. Makanya berulang itu dalam Quran diperingatkan. Jangan sampai ada amal berbeda dengan iman.
Iman ka Allah, iman ka Rasul, ari amal beda kok teh kumaha atuh gitu. Wa sadaqu imanahum bi amalihim, dan mereka membenarkan imannya itu dengan amal, maksudnya realisasinya. Iman itu pertama melaksanakan ibadah yang wajib saja dulu lah, itu bukti iman itu. Salat yang 5 waktu, melaksanakan saum Ramadan, zakat, umroh, haji, ini yang wajib dulu. Itu adalah bukti dari iman. Ketika orang tidak salat, berarti pengakuan imannya bohong. Begitu. Kemudian juga dalam muamalah, bukti dari iman itu adalah muamalahnya adil, ihsan. Nah gitu dalam muamalah itu. Adil, melakukan kewajiban sesuai dengan kemestiannya. Seperti suami sesuai dengan kemestiannya yang mesti dilakukan terhadap istri, memberi nafkah. Gitu. Berapa jumlah tidak ada dalil. Yang penting ada nafkah. Dalil mata ya, rek derek leutik ya terserah. Alal musi qadaru wa alal muqtiri qadaru. Bagi yang punya keleluasaan silahkan dengan keleluasaannya. Bagi yang sedang sedikit silahkan menurut kemampuan. Nah begitu. Jeung ibu tong nuntut lebih dari kemampuan yang ada. Sabukti nawe atuh meniriweuh teh. Bapak mendingan saeutik kartos teh aloh teh nyaa supaya pikiran teh gede itu. Kartos. Resok aja pikir saeutik. Ibu nyekal duit 100.000 jeung 1 juta, pikiran tuh beda. Lebih ringan mikirkeun duit 100. Ngagunakeunana batan 1 juta. Ya. Allah menyaa. Bari ngaleos pan, cek salakina teh pan tah Allah menyaa kitu sing ngarti. Ibu teh pan bari ngaleos alasan we cenah teh mah. Biasa ge 50.000 bisa nyanyi, bisa ngahaleuang, bisa ngaheot. Bari ngurus kuda pas sore teh. Ditanya ku dununganana, mana-mana juga senangnya naon deui abdi mah. Di bumi nyangu eukeur, eukeur enjing aya, sakitu pikiran teh beres tuh. Coba mun gede pikiran kan kudu gede. Nah gitu nya teh Allah teh. Bismika sakali. Bismika teh ada capek, tidak banyak beban. Beja ke pamajikan anak durungan teh lain ngeunah kana si eta cenah jeung urang mah. Urang mah sarehe se. Sakapeung marekreup geus aya di urusan, aya pengusaha gede. Tapi cenah hirup ngeunah si eta cenah nya gitu. Cek pamajikan teh atuh pa cenah bere gresok 2 juta mah eureun ngahewat. Bere weda geus heubeul atuh dunungunan duit loba. Bagi tarik cenah sok cenah tinggal dikeun. Keur ngahewat ngaluang ngurus kuda sok teh diasongan 2 juta da jol eureun pan ngahewatna. Naon cenah ieu teh? Tuh. Abdi mah teu sangem cenah moal nginjem. Lain mere cenah ieu mah. Nu laresnya anu teh geus hubul cenah di dieu teh. Hijirna we menu bunga luar biasa. Waktu narima mah sementara kemampuan untuk mola belum siap gitu. Pentingna bismika karek-rekreup hudang deui. Makanya lemari butut mun aya maling mimiti. Kemanakeun cenah ieu? Cek pamajikan teh anapeun kasur cenah Pak.
nya cenanya didinya anapun kasur lepet nih. Kare-kare kreup geus kabayangkeun deui gogoda mun aya maling dibukakeun kasur panggih 2 kali bismika tah. Kemana kena tuh? Dasarnya awewe mah cerdas kena duit di dapur bapak tunahanapeun kekesen mama aya nu nyangka aya duit sok nah ya welcome geuning. Saya nyangka aya duit bener aja nanya dasar pamajikan cerdas karena duit mah. Sok geus bismika ieu mah. Nah, meni geus tengah peuting. Geus rek kreup gogoda eta make jeung aya bayang. Kumaha mun bangsa teh ka dapur, tuluy ka sepak kekesen tengah aja. Eta kitu itu gangguan tuh pikiran. Ya isukna teh eureun ngahaluan da tunuk. Cek majikan dulu ngelutinya cek abdi ge. Nah, poe kadua cek salakina pake ngawarung. Sugan we urang teh ningkatkeun tong kieu wae hirup teh harus tuh. Cek pamajikanan mending meuli gelang cenah kongkorong. Ke di mana butuh kari ngajual. Cenah tuh mulai kemajuan hirup teh. Cek juga nyepan akang teu bisa usaha atuh beak cenah modal. Ayeuna mah hogah gue. Nepi ka peuting. Tuh, akhirnya kurang sare deui. Ni eta gerak beurit melaleutik ngaganggu teh. Gegalacangan gitu ka dieu. Teu bisa sare. Kaganggu meuli we senteng. Pasang senteng. Jebret beunang ya, beunang cenah hudang. Pasang deui. Jebret deui anger teh sare juga kamari. Aduh, ampun. Laibun walahun. Nah, itulah. Jadi iman dibuktikan dengan amal. Amanat qulubuhum wa sadaqu imanahum bi amalihim. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya. Karena itu pertama yakin Rasul benar. Dari mana bukti yakinnya? Quran yang disampaikan oleh Rasul. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat itu. Itu sebagai bukti bahwa Rasul benar. Ayo dipoyok Quran dipoyok sok atunya itu bukti-bukti. Itu. Jadi Quran itu adalah bukti kebenaran Rasul. Mukjizat itu. Gitu. Makanya tambah dosa ketika mereka sengaja melemahkan diri untuk beriman. Itu maksudnya. Melemahkan diri untuk beriman itu sehingga seakan-akan terus ditutup peluang-peluang untuk itu. Sehingga nuraninya tertutup oleh kekuatan hawa nafsu. Yang begitu, mudah-mudahan lah ini jadi tazkirah bagi kita untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasul. Pasti benar karena dari Allah, dan juga kita berusaha menghindar dari bahaya-bahaya yang sudah diperingatkan oleh Rasul. Sampai di sini, insyaallah Sabtu depan kita kumpul lagi.